baby reflex. Baby reflex itu sangat amat benar-benar penting untuk si anak bertumbuh dengan normal dan baik gitu ya. Dari sini sampai ke sini kurang lebih. Nah, yang salah satunya yang tadi mau balik badan itu loh. Balik badan, oh udah 3 minggu kasihan banget anakku, cung gitu, bisa. Nanti kalau jalan juga nggak bisa, kamu paksa jalan. Terus udah gitu nanti pokoknya semua dibantu. Itu membuat si anak itu tidak pede. Nggak pede. Nah, kalau baby reflex itu nggak diperbaiki, ini nanti di kemudian hari ini kita punya masalah ini. Ini sumber masalah-masalah yang ada di semua orang, termasuk saya juga. Ini masalahnya akan keluar. Jadi yang pertama ini dia akan fuse dulu, karena refleks itu tidak jalan. Jadi dia kayak halusinasi dulu nih. Halusinasi, makanya banyak anak-anak yang kebanyakan nih ya ciri-cirinya. Biji mata yang hitamnya itu kalau kita suruh lihat ke depan, salah satu tuh nggak lihat ke depan, mungkin ke atas, mungkin ke bawah, mungkin ke samping. Nggak harus juling, tapi fokusnya satu lari. Itu syarafnya. Karena kalau kita gendong di sini terus kan, ya kan? Kita gendong di sini terus, jadi bagi si anak, kalau kita gendong gini, mata kirinya itu kan kena leher kita kan? Ngapain gue capek-capek? Mata kanan aja bisa ngeliat. Ya kan? Jadi masalahnya kita lagi. Kalau orang dulu kan digendong di belakang, jadi dia kalau nggak lihat bisa begini, jadi 2 mata dia pakai. Jadi syarafnya kuat. Ya. Jadi bukan kesalahan Bunda mengandung, tapi kesalahan kita membesarkan. Si Bunda nggak salah mengandung dia. Ya kan? Nah, kalau umpamanya itu, terus nanti banyak lagi. Kita kasih stroller waktu kita suruh jalan. Nah, stroller udah dia nggak mau. Jadi kalau stroller itu duduknya kan kayak begini badannya. Tulangnya ini nggak mau bagus, jadi kayak tadi cerita yang tadi tulang itu jadi nggak mau bagus. Nah, itu satu masalah lagi. Nah, terus udah gitu kalau dulu kan ada walker. Nah, itu saya termasuk, makanya kaki kanan saya ini jelek banget turun. Karena yang satu kan dia gini-gini terus kan, yang satu nggak usah ngapa-ngapain. Nah, ini mempengaruhi kaki kanan, itu mempengaruhi cara berpikir saya. Untuk saya, pribadi saya. Jadi itu semua kalau tidak alami itu semua merusak. Judulnya itu aja. Kalau kita ngerti mengenai si bayi itu, contohnya paling gampang, kalau nggak bebek juga gampang ya. Bebek nih, waktu si ibu bebek anaknya banyak kan. Ada yang ikutin, ada yang itu dia cuma lihat. Oh itu dia bisa naik tangga, gue pergi aja. Dia lihat lagi. Kalau nggak bisa dia cuma nunggu. Dia nggak mungkin gendong tuh anak sampai dorong. Kalau kita nggak, anaknya nggak bisa. Oh sini nak, ayo gendong. Ya kan? Menurut kita baik. Overprotective. Salah. Menurut kita baik, tapi untuk perkembangannya anak tetap lagi nggak bisa. Ya kan? Karena dia harus bisa menolak si gravitasi ini. Kalau dia nggak bisa menolak gravitasi ini, dia punya masalah banyak nanti dengan segala macamnya, termasuk si emosinya dia. Jadi mentalnya dia kena. Kalau udah begitu kan spiritual dia juga kena. Males gini, marahin kanan, marahin kiri. Jadi dia kayak orang ngaco. Padahal bukan dia ngaco, karena perkembangan syarafnya itu tidak maksimum, gitu kan? Nah kalau itu udah ini, terutama anak-anak yang mata ya, yang kena mata. Kalau kena kuping juga bisa. Kalau kena perut nggak terlalu. Anak sesar nih ya. Nggak semua anak sesar begitu, tapi kebanyakan kalau datang ke saya, ini, oh sesar gitu loh. Nggak semua. Ada juga anak sesar yang ibunya cukup tegas, semua disuruh dia kerja itu oke. Dia bisa oke. Karena di umur ini refleks bayinya dia bisa mainin. Jadi di perut dia nggak mainin, ini dimainin di sini. Karena memang di umur-umur tertentu sel-sel itu sedemikian aktifnya. Jadi kalau kamu mainin refleks bayi itu, kalau dia udah gede, itu dia bisa nangkep balik lagi gitu loh. Jadi refleks bayi itu sangat amat penting untuk diintegrasikan. Nanti kalau udah begitu, apalagi matanya nggak beres, dia disuruh duduk duduknya kan mati kan, biasanya setahun duduk di situ, nggak pindah-pindah kan. Nah itu bahaya banget gitu. Karena kalau mata kita lihat, kita bukan lihat gini loh, mata ini cara pandangnya ini begini, gini. Jadi bukan begini pandangannya. Yang ini juga sama. Jadi fokus kita
itu tergantung dari syaraf itu. Contohnya, oke, sekarang kita main lagi ya. Saya suka main game. Main lagi. Ini jari saya kan. Ini saya taruh kurang lebih segini lah di depan mata saya. Saya lihatnya ke depan jauh ya. Nah ini di sini nih udah, menurut mata saya ini udah nempel. Tapi ini belum nempel. Dan saya punya jauh. Emang waktu kecil saya malas nulis. Karena huruf A bagi saya, huruf A-nya bagi saya kan harusnya begini, bawahnya begini. Huruf A bagi saya ini begini. Menurut saya ini udah nempel. Karena ini jauh nih udah nempel nih. Ya kan? Menurut saya nempel. Gurunya bilang ulang. Suruh ulang. Cok, hapus. Begini lagi kan? Karena menurut saya udah nempel dia. Gitu. Nah, jadi saya bilang ini gurunya nggak bener gitu loh. Karena kalau dia ditulis begini, menurut saya A-nya agak begini. Ngerti gak? Nah, huruf A, belum B, D, P, M. Mampus gak tuh? Menurut saya begono, menurut guru begini, saya salah melulu. Jadi anak itu saya selalu bilang, anak itu jangan dibuat jadi pelengkap penderita. Dia sendiri udah menderita, itu melengkapi penderitaan kita nggak mau ngerti dia, kita marahin dia. Ya, ini kan bahaya banget, ya kan? Makanya saya sampai SMA saya nggak punya catatan. Catatan itu saya bikin setelah libur. Karena kalau catatan itu saya pusing gini-gini dan pusing saya, nggak bisa. Jadi saya cuma perlu nanya sama teman, kalau dia ngerti, dia bisa jelasin itu, saya cuma dengerin. Oh ya udah ngerti, oke, udah aja itu. Sejarah sebelum tidur saya suruh mbaknya baca, besok pagi ujian bisa. Tapi sekarang nggak tahu apaan. Jadi ini masalah kecil, tapi untuk si anak sangat besar karena itu bikin ini. Ya kan? Kemudian hari kayak ini. Nah, ini udah kan? Kalau dalam sehari itu kamu disuruh duduk umpamanya 2 jam, 3 jam di kelas. Aduh, si gurunya ngomong gua nggak ngerti nih. Waduh, tulisannya saya pusing. Udah deh, saya langsung. Oh, tadi pagi itu ya, itu makanannya enak banget. Tapi minta tolong si Mbak lah. Gurunya ngomong, kita juga ngomong sendiri di kepala kita. Itu lari sendiri pikirannya. Ini kan kalau di meditasi sama semestinya. Lain, ininya, wave-nya lain. Gitu kan? Jadi, oh iya, nanti mau pulang mau main itu PS nonton itu ada film yang ini lupa tuh kemarin nonton. Jadi ini sendiri nih. Apalagi orang-orang yang punya film di mobil, ya kan? Ada screen kecil kan? Jadi anak ngantuk-ngantuk ditaruh lah itu di mobil, udah ditaruh di mobil, makan apa, cuci muka di mobil sambil dia nonton. Waktu disuruh masuk ke kelas, dia lihat orang-orang itu ada filmnya. Dia nggak lihat orang, dia nonton film. Makanya fokus. Saya sudah fokus nih lagi nonton filmku. Aku dimarahin. Ngerti ya? Jadi semua yang tidak alami itu sebaiknya dikurangi atau dihilangkan dalam kehidupan si anak sampai umurnya dia udah cukup. Minimum umur 12, 15 gitu loh. Saya apalagi yang baca tulis, itu tulang ini belum bisa umur 3 tahun baca tulis. Tulangnya rusak. Saya nggak bawa itunya. Karena soalnya saya pikir nggak gitu lama. Oke, Fuchs kan? Jadi pikirannya lari tuh kemana-mana. Kamu ngomong, dia juga ngomong tapi diam. Menurut kamu dia, wah ini baik banget tuh, nggak ngomong apa-apa tuh, senyum aja. Pas tanya, kamu apa? Hah? Bingung dia. Karena film dia sama film kamu beda. Ya kan? Nah udah begitu, dimarahin terus kan. Kamu yang nggak fokus, kamu yang begitu gitu kan. Aduh, guru ini jahat. Nanti ini sekolahnya dibakar aja. Ini gurunya dibom aja. Gitu. Karena gurunya marahin saya terus. Menurut saya lagi nonton film, saya udah fokus. Kenapa saya dimarahin? Nah, jadi dia kasih tempo. Zut, matematik aku benci, gurunya jahat. Bahasa aku nggak suka, bakar aja sekolahnya. Teman-temanku juga nggak suka. Gitu. Jadi pikiran dia jelek, bukan? Karena apa yang dia alami kita nggak ngerti. Ini satu paket. Kalau ada ini, keluarin ini lari-lari. Nah udah begini, aduh udah nggak bisa. Terus ada orang, oh ini gini-gini, udah nempel lah sama itu orang. Karena
Kalau kamu jadi teman saya, kamu jangan main sama itu, nanti saya nggak jadi teman kamu loh. Nanti kalau dia kesana, kita berang banget gitu loh. Nah, ini dia jadi posesif. Sampai udah gede pun masih bawa boneka-boneka yang bau, kain-kain yang bau masih bawa-bawa kan ke sekolah, kemana juga dibawa. Karena dia merasa tidak nyaman. Waktu kecil lucu, tapi kalau udah gede kasihan sekali gitu. Nah sekarang ini saya udah bisa handle, ini udah bisa handle. Jadi saya mau ada power gitu. Ini yang itu nggak ada yang ngadu, yang itu ini loh saya kemarin dipukul, dia maju deh, berantem dia. Menurut dia kuat. Jadi dia punya ini semua terjadi. Nah ini untuk orang yang plus, jadi orang yang aktif. Kalau orang yang pasif, yang dibully, yang suka dibully itu orang yang ada inferiority kompleksnya. Karena ini semua udah kejadian, itu dia nggak dapet, rendah diri lah dia. Jadi dia merasa, aku nggak bisa mami, aku nggak bisa. Kamu bisa? Nggak bisa. Padahal dia belum coba. Ya. Jadi ini semua ada ketakutan. Kalau dia ketakutan kehilangan teman, ketakutan kehilangan apa, ketakutan begini. Kalau dia ketakutan bahwa nanti dia nggak ada yang lindungin, nggak ada yang bantu dia, itu ketakutan. Akhirnya orang semuanya nggak mau tahu, saya berbohong aja deh. Ini nanti timbul yang begini-begini nih timbul. Saya bohong dah. Ternyata sekali, oke, kedua kali, oke, ini dia. Udah deh aku dapat. Gitu. Jadi kalau anak udah ada di sini, itu kita harus, misalnya udah lampu merah gitu, nggak ada oranye lagi, harus merah. Karena nanti ini tulisannya bisa panjang. Jadi di dalam dia suka bohong, ini ada ini. Gitu. Jadi tangganya banyak sebelum dia sampai jadi pembohong. Nah, kalau si anak itu udah bohong, jangan dibilang kamu bohong ya. Kamu bohong nih dari kemarin, diulang lagi cerita sejarahnya dia kan. Itu nggak boleh. Berarti kita doain dia bohong. Kita cuma bilang, oh gitu ya, boleh nggak saya tanya sama si A si B, yang kamu ngomong kalau sama bagus gitu. Udah titik. Jadi dia nggak ngerti bahwa kita kasih dia label pembohong. Kalau dia kasih dia label pembohong, dia pasti jadi orang bohong. Itu dijamin 100%. Kayak anak-anak ya, jangan lari-lari, nanti jatuh. Dia jatuh beneran, dia lari. Ya kan? Kalau kita bilang, jalan yang benar, dia jalan. Karena otak itu nggak terlalu ngerti apa artinya tidak boleh, jangan, itu nggak gitu ngerti otak itu. Dia cuma tahu kata kerjanya. Gitu. Jadi kalau kita bilang, jangan main-main, dia main duluan deh. Ya kan? Jadi itu harus diperhatikan. Halnya sangat kecil, katanya cuma tidak, jangan, itu nggak bisa. Anak-anak itu nggak dapat gitu. Jadi kurang lebih dari teori kurang lebih. Nah sekarang kita masuk ke itu ya. Sekarang udah jam 1, kita masuk ke ininya. Coba kita cobain ini dua aktivitas ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau anaknya buat gede, kita nggak boleh tadi bohong. Nggak boleh juga, tetap nggak boleh. Itu SD negatif. Iya. Jadi dia nempel. Ya. Jadi otaknya bilang kita bohong aja. Itu bahaya banget. Bagaimana kalau sudah terbiasa bohong? Udah terbiasa bohong. Karena dia udah terbiasa, kamu bohong ya, kamu bohong nih, kamu nggak boleh bohong loh. Nah, udah numpuk dia, udah numpuk. Nah itu mesti pendekatannya harus agak susah ininya. Tapi satu waktu tuh bisa cuma agak lama itu, karena dia harus percaya dulu bahwa kata itu nggak masuk ke saya dulu. Nah dia harus buang itu katanya dari dalam. Kita nggak bisa bilang, oh sorry ya saya udah gini, terus berharap dia udah buang, nggak bisa. Lukanya itu kita nggak tahu sedalam apa. Karena ada kata-kata nih, umpamanya, alah begini aja kok kamu ribut gitu kan. Mungkin di hari lain aku oke, tapi di hari itu aku benci banget dengan kata itu. Aku benci sama orang yang ngomong. Jadi kata tertentu itu bisa membuat seseorang itu benci sampai udah tua pun dia masih benci. Itu bahaya banget. Kalau belum terjawab. ya terus
sampai satu titik dia akan begitu untuk nutupi kelemahannya dia. Jadi kamu bilang jadi gini, anak itu akan merasa dia dihargai kalau kita pakai pertanyaan kita yang agak cocok gitu loh. Kalau yang kamu udah begini berarti kita lebih tinggi dong, ya kan? Nah kalau kita lebih tinggi, kalau dia lihat kita tuh nggak semuanya juga yang kita kerjakan dan ucapkan sama, itu dia jadi tanda tanya. Jadi semestinya kata-kata itu perlu dikerjakan apa enggak? Sudah kita juga tukang bohong. Mungkin gitu kan. Nah, jadi kalau saya mau bohong. Hah? Saya mau telepon aja. Ya jadi itu yang itu kayaknya harus diberesin dari situ. Satu. Kedua, banyak dia bohong, banyak kamu minta dia kerjain sesuatu dia nggak kerjain gitu kan. Kamu bilang, oh ya hari itu saya gini. Kalau kamu udah kerjain itu kita sama-sama ya gini. Kalau kamu belum, kamu kerjain dulu deh, ntar kita kerjain yuk. Berarti kan kita semestinya dia ngerti bahwa kita tahu bahwa dia bohong gitu loh. Tapi saya nggak maluin muka kamu. Saya masih kasih kamu muka. Nah lama-lama dia ada pede tuh. Oh ternyata saya nggak gini. Apalagi kalau kamu kerjainnya di depan orang banyak atau di depan bukan berdua gitu loh. Nah itu dia bisa ke arah situ. Kalau kita apresiasi sesuatu yang nggak bohong. Oke, apresiasi itu harus sangat hati-hati. Anak itu kesalahannya kan 1 juta. Menurut mata kita 1 juta kan. Nah, terus banyak orang gini nih, dia kerjain oke, main salahnya 10. Dia kerjain 2 oke. Terus kita, "Ya, good boy" gitu kan. Jadi menurut dia, gua salah banyak, pokoknya redemptionnya cuma 1 aja. Aku udah oke. Jadi yang 9 dia nggak perbaiki. Karena kamu bilang good boy, orangnya oke. Kanan kiri sama. Tapi kalau kamu umpamanya nih, dia 10 kesalahannya, ini kerjaannya oke. Tadi kamu ngepel ya, waduh hebat juga lo, kamu udah bisa ngepel nih. Nanti lama-lama dia merasa ini oke nih, nanti 1 lagi. Oh kamu tadi udah bersih-bersih yang itu, terus kamu bersihin sama Dede juga ya gini. Hebat. Kalau nggak diem aja. Kalau dia lihat ke kamu itu dia minta, tapi kalau dia nggak boleh diminta. Jadi kalau anak lagi kerja jangan tiba-tiba kamu bilang gini, gitu. Ibu-ibu kan suka tuh. Biasanya dia nggak mau baca tulis, tiba-tiba baca tulis kamu langsung zut. Itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena mereka merasa bahwa apa yang saya kerjakan untuk perkembangan saya, bukan untuk keluar. Kalau kamu begitu kan untuk keluar. Nah, kalau udah sering begitu, lama-lama dia kerja hanya kalau ada ini. Sama dengan duit. Kalau kamu kerjanya bagus, kamu naik kelas, saya kasih kamu PS, saya kasih kamu makan es krim. Nah, nanti dia kerjanya cuma saya mau makan gini. Oh. Nanti saya gini Pak, gini. Oke. Nah, dapat es krim dia. Giliran goalnya nggak ada, mabok dia. Kreativitasnya jadi nggak bisa keluar. Jadi itu apa sih kayak bola mental, feedback semestinya. Apa yang dikasih lihat kita semestinya dia udah angkat bendera putih. Tolong saya udah nggak bisa tolong diri sendiri. Makin jahat, makin bandel, makin nggak bisa diatur. Itu dia makin perlu bantuan semestinya. Jadi jangan dimarahin. Kalau dimarahin dia udah jatuh kena tangga pula. Jadi dia nggak percaya sama kita. Orang luar lagi. Gitu. Jadi itu larinya sangat jauh semestinya. Tapi bibitnya sekecil ujung jarum gitu loh. Tapi kita nggak sadar karena hanya manusia yang otaknya bisa berkembang kan. Kalau si simpanse dia bisa bikin rumah, tapi dari zaman bahla sampai zaman sekarang dia cuma bikin rumahnya di situ. Kalau kita udah bisa bikin rumah bertingkat, udah bisa bikin apartemen, udah bisa gitu kan. Karena kita punya otak itu memang berbeda. Jadi kita hormatin yang ada di sini, bukan hormatin orangnya, tapi aktivitasnya dia yang kita hormatin. Makanya dia perlu banyak aktivitas. Kalau banyak aktivitas yang dia sendiri ada kepuasan, itu pede banget orangnya nanti. Tapi orangnya rendah hati, nggak sombong gitu. Kayak ini tadi ada cerita sedikit nih. Jadi ini tiga level kan, cucu, anak, sama orang tua. Jadi karena orang tua ini selalu mengiyakan ini, padahal menurut yang ini kamu harus yang ini diharapkan untuk sama treatmentnya ke sini, yang ini nggak bisa.
Jadi dia mendewakan yang ini. Ini kalau menurut saya itu ada bagian refleks bayi yang belum jadi, yang masih nggak seimbang. Jadi dia nggak bisa menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan hati dia. Nah itu harus dicari refleksnya itu, yang mana? Nah bisa sih, cuma nggak bisa maksimum lagi karena setiap kali sesuatu itu ada selnya. Kalau selnya itu udah lewat itu mati, sel itu mati. Tapi sel-sel yang lain akan bisa bantu untuk membantu ini. Contohnya kayak orang Chinese sama orang Jepang kan. Orang Chinese nggak bisa ngomong rrr, orang Jepang nggak bisa ngomong Kenapa? Karena dia dari dulu di bahasanya nggak ada. Berarti sel yang di kepalanya untuk mengeluarkan suara r atau l itu nggak ada di kepalanya. Jadi dari situ kita lihat bahwa itu sel-sel tertentu pasti mati, pasti dibuang. Gitu. Jadi kalau mau diharapkan maksimum nggak bisa. Tapi biar bagaimanapun orang Chinese biar nggak bisa bilang tapi dia ngomongnya agak belok sedikit gitu kan. Itu kita masih bisa ngerti. Umpamanya nih, dia bilang kamu mau kemana? Mau pergi kemananya kapan? Jawabannya ini. Terus kamu berapa? Jawabannya ini. Nah, katanya yang dia ngomong lusa, ya kan? Kamu buru apa? Lusa. Kamu kapan mau pergi? Lusa. Tapi kita ngerti bahwa itu rusa dan lusa, gitu, ya. Nah jadi nggak bisa 100% gitu, tapi masih bisa dibantu dengan sel yang lain. Tapi jadi nggak bisa 100%. Jadi sementara dari yang tadi teori-teori itu ke sini udah mulai ngerti ya, bahwa ini tidak berdiri sendiri, bahwa ini ada sebabnya gitu loh. Kalau nggak ada dia, ini mungkin tidak tumbuh separah ini, gitu kan. Nah sekarang kita coba, ada dua, saya paling suka sih dua ini. Kalau ini udah kita bisa masuk, nah nanti yang lain kita lihat. Ada beberapa sih yang peserta di sini udah banyak yang tahu ya. Jadi biasanya kalau mau ada masalah apa orang datang ke saya tuh kita pakai ini. Bonding. Kita namain bonding. Bonding ini bisa macam-macam, tapi yang paling penting di sini ini lebih cepat, lebih bagus, lebih ini kena kalau kesini. Jadi bonding konteksnya macam-macam. Nah sekarang kenapa saya mintanya humming? Bukan saya minta sih, saya belajar, saya dapat jadi dan dikonfirmasi dengan teori-teori yang ada di ini ya, di pengetahuan gitu loh. Bonding ini artinya apa? Dari sini ke sini kan, ini harus ada timbal balik kan, baru namanya bonding. Kayak sesuatu sama ini, namanya ini gambar, ini tembok, mesti ada lem. Jadi ada yang bonding dong, ya kan? Jadi jembatannya ini kita mau bangun berarti, betul nggak? Yang ini udah ada, kita nggak usah peduliin lagi. Jadi kita kerjainnya pakai namanya bonding. Yang namanya bonding kita artinya ini. Misalnya ini ibu, ini anak. Kita mau supaya dia ngerti lagi kita. Ini bisa berlaku ke anak diri kah, anak orang kah, itu bisa. Karena anak itu semuanya dilahirkan atau enggak waktu di perut itu dari seorang ibu. Nah ini humming ini kita pakai wave. Wave-nya adalah dengan kayak orang ngomong kalau di Buddhis tuh nah itu kalau kita gitu, ini kita harus ada getaran. Jadi kalau itu nggak ada getaran nggak bisa. Kalau mau ada getaran mungkin bibirnya agak diginiin. Kalau nggak giginya jadiin satu. Nah ini adalah semestinya suara di perut. Jadi waktu anak itu di perut, anak itu merasa paling safe, paling dilindungi, paling damai, paling enak, paling segala macam itu waktu di perut. Dan di perut, saya soalnya udah lupa tuh di perut gimana, katanya suaranya begini, kayak lemari es gitu. Itu suara alam. Di alam situ ada suaranya ini. Dan ini getarannya itu powerful banget, berapa puluh ribu kali getaran-getaran yang ada itu. Karena itu adalah kombinasi dari organ-organ si ibu yang bekerja
ada di amniotik, air amniotik, suaranya masuk ke kepala dia tuh. Gitu. Nah ini untuk anak-anak atau enggak orang tua yang kacau itu biasa kita peluk gitu kan. Kita peluknya dua-duanya menghadap satu arah. Terus udah gitu kepalanya orang itu atau leher atau badan kena ke badan kita, yang kita bisa rasakan getaran. Paling banyak getaran di sini sama di dada ya. Coba kita semua masing-masing pegang leher kita. Nah, pegang leher. Nah, terus kamu humming. Bergetar nggak? Nah, sekarang ada masalah sedikit, yaitu kalau kita hummingnya gitu, mungkin untuk anak-anak tertentu nggak cocok frekuensinya. Jadi kalau kita nggak cocok, itu anak pasti dia nggak suka. Atau orang yang kita kerjain juga dia nggak suka. Jadi kita harus naikin pokoknya. Kalau dia masih kita turunin lagi. Kalau dia diem, itu frekuensi itu yang dia baru merasa nyaman, damai dan sebagainya gitu loh. Kalau saya di kelas, anaknya rame banget tuh, nggak bisa gitu. Kalau kita teriak dia makin teriak. Saya humming aja. Nanti anak-anak yang lain ikut. Gitu. Sambil saya jalan gitu kan. Itu anak bisa turun kalem gitu. Nah, jadi berarti itu sama seperti ini singing bowl tuh. Kurang lebih kayak gitu frekuensi itu. Tapi singing bowl kan suaranya kebanyakan naik di atas kan. Kalau kita pakai suara kita, itu kena banget. Nah, ini efeknya agak dahsyat sih. Untuk orang-orang tertentu bisa keluarin trauma itu. Bisa nangis udah pasti. Nggak semuanya, tapi ini bisa nangis, bisa teriak, bisa mukul, bisa segala macam. Karena orang yang itu dia pernah bilang kadang-kadang kayak ada film yang lalu tuh keluar lagi. Tapi karena kita nggak satu-satu kita proses, jadi keluarnya kayak air bah gitu. Keluarnya banyak. Makanya kadang-kadang dadanya dia tuh kayak mau pecah. Karena terlalu banyak gitu kan emosi yang dia pendem. Nah ini bisa begitu. Terus udah gitu kalau nangis banyak sih yang nangis itu bisa nangis. Kebanyakan kalau ibu dan anak itu di satu titik nanti ibu dan anaknya kamu gitu. Lihat anak kamu ngerti, si ibu lihat anak ngerti, si anak lihat ibu ngerti. Setelah itu kamu humming gimana pun mereka enggak, tapi jalinan telepati itu udah ada. Itu yang kita mau, itu namanya bonding. Itu yang kita mau. Kita nggak perlu sampai kamu udah mandi belum? Kamu udah beres-beres, kita nggak perlu. Kita udah percaya nanti dia kerjain kok gitu. Nah ini yang kita mau nih dengan bonding ini. Ya. Keluar, kalau sekali keluar nggak semuanya habis sih. Bisa berkali-kali kita lakukan, tapi intensitasnya bisa turun banyak. Nggak seperti di awal itu dia bisa sedihnya bukan main gitu loh. Kadang-kadang dia juga nggak bisa tahu kenapa, jangan ditanya. Kita nggak perlu nanya apa yang keluar, dia juga kadang-kadang nggak tahu lagi. Bahkan ada yang dia pikir itu udah nggak apa-apa, atau nggak saya udah nggak tahu lagi itu, tapi keluar gitu. Yang dia rasakan agak ringan, itu salah satu. Itu kalau yang ini. Nah ini kita bisa kerjain. Apa kita kerjain dulu ya, baru nanti kita kerjain spinal ya. Paling enak sih kita kerjanya diem aja tuh. Kalau ngomongnya itu kita tutup mata, kita humming aja, gitu kan? Supaya nanti kalau ada getaran itu ke anak bisa, itu bisa ke orang tua kita juga bisa. Kadang-kadang orang tua kita punya masalah menurut dia nggak salah, tapi dia disalahin atau apa, atau nggak terbalik gitu loh. Nah itu kalau kita humming itu dia bisa tambah enak gitu loh. Jadi untuk anak, untuk semua orang bisa. Yang ini kita nggak usah peluk juga bisa, tapi kalau peluk itu lebih dahsyat karena getaran kita tuh masuk ke dia. Kalau ini pakai dari jauh juga bisa. Sama-sama yuk.
nggak ada, taruh di mana? Tulang punggungnya nggak ada, taruh di mana? Perasaan. Di bayi nih, di bayi. Di janinnya. Di perasaan. Perasaan kan nggak ada, belum ada kepala. Di kepalanya belum ada isinya kepalanya. Bisa. Di kulit bisa, di sel bisa, itu semua ada. Jadi kalau orang traumanya berat, kadang-kadang kita cuma pegang dikit aja dia udah bilang bisa keluar tuh. Itu berat bisa. Jadi kalau pusing segala macam itu mungkin yang consciously gitu, yang kita sadar kita taruhnya di sini nih. Gini, karena otak kita ini kan kurang lebih bentuknya gini ya. Ini otak kita kan gini nih, ini tulang belakang. Ini yang paling penting ini sebenarnya ini kuping kan, kita ini kuping. Yang paling penting sebenarnya cuma yang di sini. Yang ini itu cuma untuk nyimpen. Yang paling penting ini di sini. Di sini, di tengah sini. Nah, ini yang lain tuh untuk nyimpen. Nah, kalau untuk nyimpen kita nggak sering ini, nggak sering aktifin lagi, itu bisa hilang. Kalau kita nyimpen di sini, itu anytime kita bisa keluarin. Contohnya, ada nih nenek-nenek udah tua banget. Nek, tadi udah makan apa? Lupa. Nek, bajunya mamanya bagaimana? Iya, ada renda, ada ini, ada ini. Yang ngomong tuh yang ini. Ya. Yang 10-20 tahun, nggak tahu. Cucunya namanya siapa? Lupa. Tapi mama kamu dulu cantik ya, cantik. Bajunya dulu begini. Dia ingat. Karena dia simpennya di sini. Di antara otak kanan, otak kiri, di otak kita namanya otak tengah ya. Kolosum. Jadi di otak tengah itu yang ini hubungannya ke sini. Tulang belakang itu mondar mandir informasinya itu. Nah, dia simpennya di situ. Untuk anak genius juga simpennya di sana. Makanya tadi menjawab yang itu gitu loh, Pak. Bro. Jadi untuk anak genius itu kalau itu sering dikerjakan secara banyak, itu dia simpennya di sana. Karena informasi itu mondar mandir. Itu nanti satu sisi lain. Jadi orang-orang ini kalau kita kerjain ininya banyak, ini nggak perlu dipakai sebanyak ini bisa. Makanya Alzheimer segala macam bisa dikurangin itu. Kalau kita kerjain itu. Ya. Ada pertanyaan? Sis, kalau itu hamil bisa nurunin tekanan darah ya? Ya kalau kan dia kan tenang, jadi bisa. Kita nggak usah sampai kita nafasnya gimana, udah mau nafas kayak udah nggak apa-apa, ambil nafas nggak apa-apa, terusin aja terus gitu. Cuma stabil jangan, itu nggak bisa. Mesti stabil, supaya kita ambil nafas juga. Kalau gitu pas mau baksos donor darah suruh orang-orang hamil bisa. dulu ya? Bisa. Bisa. Jadi darahnya nggak tinggi. Tapi nanti pulang rumah tinggi lagi. Ya, semestinya sih bisa kalau untuk itu. Karena relax kan? Iya. Bisa. Jadi sis, itu apa, jadi orang-orang Alzheimer itu baru memorinya tersimpannya di situ ya? Ya. Di bagian medial. Midbrain. Iya, medial. Medialis ya. Kan Ya. katanya Alzheimer itu cuma ingetnya memorinya masih Sesuatu, sesuatu yang inget tuh separuh. Terutama yang dia happy. Iya. Makanya kalau kita kasih anak gak happy, habis lah itu anak. Ini dipakai banyak. Yang di sini pakainya banyak nih. Ini dia nggak mau masukin di sini. Ya gitulah, ininya naik. Nanti dia jadi kacau dia, bingung. Nah kalau Parkinson lain lagi, Parkinson itu mungkin kena makanan apa atau
Jakarta itu baru di situ. Setahu saya tapi lumayan besar. Jadi ada operasi buka kepala, operasi buka kepala, juga ada itu. Operasi buka kepala. Buka kepala ini kayak kulit tuh. Buka. Iya, buka kepala udah di Baru buka. dikasih. Ya, Kayak kulit. tapi cepat recovery-nya cepat dan mereka udah nggak geraknya udah bisa dikendalikan. Jadi tadi diperiksa dulu ini masih bisa diobati apa enggak. Kalau udah permanen ya udah nggak bisa diobati lagi. Dia tetap akan begini sampai tua begini. Gerakan itu nggak bisa diem. Nggak bisa Jadi diem dikontrol. pegang ini karena kerusakan otak. Tapi tidur dia nggak goyang loh. Ya, Dia diam. bisa diem. Berarti dia relax. Heeh. Kita harus masukinnya ke relax yang dalam. Relax aja di Ini diem. gini. Sebentar nanti deh kalau ini kan nggak bisa. Remornya dia tuh nggak bisa didiemin, dipegangin sama kita tuh begini. Tapi yang saya lihat kaki ya suka. Bisa kaki, tangan, kadang-kadang kepala juga bisa. Kepala juga bisa. Ada orang yang begini. Kepalanya Oh ini. bisa. Nah Bisa. itu kerusakan di otak. Sekarang tuh di Siloam tuh nggak bisa diobati. Saya nggak tahu berapa biayanya. Saya tahu di Jakarta baru di Siloam. Iya. Semanggi sama Pojok. Yang saya tahu. Mungkin Saya karena diobatin, ya itu tapi bukan kepala. mungkin Prof Eka kali ya. Bukan Kepalanya. kepala. Yang orang Singapura itu Bukan, kepalanya. dokter itu waktu itu terkenal udah saraf, tapi saya lupa dokter siapa ya. Oh. Hanya dia yang bisa ngerjakan. Oh. Hanya baru dia yang bisa ngerjakan. Hmm. Dokter siapa yang mana lupa saya. Hmm. Hanya baru dia. Oh. Jadi di Jakarta tuh baru dia. Iya. Karena Satya Negara kayaknya dia ah, udah tua dia- juga sih. dan hebatnya lagi dia operasi sambil kakinya dia ngobrol. Oh ada. Dia harus ngobrol. Dia harus Sadar. ngobrol. Jadi pasiennya haus juga minum dikasih minum. Dia harus ngomong karena kan Tapi terlalu rumit kan. dia mau tahu seberapa berat operasi itu. Kerusakannya kemana? Jadi pasien itu sadar, kepalanya dibuka gitu loh. Tapi pasien itu sadar. Tapi kamu kan dari pasien itu ditanya dibius. Tanya jadi saya haus kasih minum peralatannya. Dia harus tahu nanti Dia pas dia karena di sini kompleks kan. kalau dia pasien tidur, dia tidak tahu kerusakan Yang mana? bekerja. Karena kan itu ada kerusakan otak yang dia perbaiki itu, ini terjadi sekali harus semua itu. Syarafnya digunting atau apa? Pokoknya kepala dibuka, kemudian sarafnya diperbaiki, yang rusaknya itu sama dia itu, jadi kayak apa yang konsep itu dibenerin lagi. Jangan sampai konsep yang katanya nempel tuh nggak terarah, jadi konsep dari kayak di sini konsep itu kebakaran kan, nah itu dibenerin lagi, dirapihin lagi yang konsep-konsepnya itu kerjaannya lama memang mukanya, tapi pasti ngobrol. Baru tahu. Itu saya lupa ya, kan ada saya coba lihat siapa itu, ada bagi dia yang bisa menjalankan itu. Itu semestinya Dan itu ada baru ada di Siloam. sih Jepang udah kerjain itu sih. Iya, kalau di luar udah. Tahun 40-an. Jadi di Nanjing itu makanya orang Yang Tiongkok. paling hebat lagi kalau bekerja saraf itu yang paling hebat itu di Cungkong. Jadi saya sendiri udah pernah lihat orang bungkus kulit awut, cuman satu hari daycare hari ini masuk ke rumah sakit, besok operasi, sorenya dia pulang udah jalan kaki. Itu di Guangzhou Hospital. Dan biayanya lebih murah daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu bisa 1 minggu, 10 hari mesti terbatas di rumah sakit. Saya dengan mata kepala sendiri, itu pasien masuk hari ini, besok saya datang lagi, saya ikut kamar operasinya, terus saya operasi sore itu dia pulang dengan jalan kaki dan kursi roda dipegang sendiri sama dia. Ya ampun. Itu di Guangzhou Hospital Beijing. Saya dengan mata kepala sendiri, saya bisa bercerita. Padahal saya ke Beijing situ pas ada yang saya tanya, oh berarti udah 1 tahun lumpur ya? Karena itu karena Udah bisa jalan. udah 1 tahun. Iya, jadi dia jangan main daycare. Jadi kalau kita kan kalau buka ini kan udah panjang banget gitu. Itu sebenarnya waktu tahun 1940-an itu di Nanjing ya, makanya orang China tuh benci sekali sama orang Jepang. Karena di Nanjing tuh
banyak orang dibuka tapi masih hidup. Dia mau tahu ini sakitnya kemana perut ini. Jadi dibedah satu-satu. Itu ada fotonya sih, ada video gitu. Itu benar itu. Makanya pengobatan Jepang begitu maju banget sampai dia ngerti syaraf apa-apa. Karena dia harus buka tuh dikorek-korek di mana nanti yang mana yang menyala apa. Pasti ditanya. Jadi mereka tidak ada di sini fokus benar-benar. Tapi kita lihat sering. Kita lihat kayak di yang berdasar itu pasti dibuka operasi, tapi pasti ngobrol sama kita. Kenapa? Dia pas diajak ngobrol, pasiennya tertawa. Enggak. Pasiennya pada operasi kalau itu bisa video call kok keluarganya di luar. Pas dia tertawa kan nanti Boleh orangnya video lepas. call kok. Enggak. Jadi setiap sel di kota kita hanya satu yang jadi setiap sel ini punya tanggung jawab cuma satu. Jadi kalau mamanya nih A, suara A, ini satu sel. Kalau A, satu sel lagi. Kalau A, satu sel lagi. Jadi A itu bukan cuma A, ribuan. Pokoknya A itu bisa ribuan sel yang bertanggung jawab. Karena nanti dia harus digabungin pokoknya dengan B atau dengan M, dengan K, itu satu lagi. Suara kucing juga, makanya kalau ada kucing ini, oh ini kucing anak kecil. Karena setiap suara, setiap apa itu semuanya direkam satu-satu. Jadi satu itu satu sel bertanggung jawab kepada satu aja tugas. Makanya dia bisa maksimum. Makanya di umur ini harus maksimum. Kalau enggak, warisan kita dari mama itu hilang semua. Karena nggak dipakai. Jadi warisan kita hilang. Nah itu bahayanya di situ kalau kita itu. Nah sekarang kalau kamu sering kasih gadget, habis kan itu kebakar. Oke, nah sekarang udah mau ingat. Oke, sekarang teman-teman yang bisa spinal boleh ke depan dong ke sini. Kita belajar spinal ya. Belajar spinal. Tunggu, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Karena saya pernah melihat satu klien jalannya jinjit. Nah itu apakah berpengaruh dari Ya. kehamilan atau? Bisa kehamilan, bisa juga enggak. Itu Akilesnya kan pendek. Akilesnya dipanjangin aja. Oh kalau jalannya jinjit Akilesnya betul. Itu ada ini gerakannya. Nah terus udah gitu. Nah dia kan pasti nggak bisa jongkok. Nah kalau di kita kasih itu gundu kelereng. Di kaki kita begini. Telapak kita kan gini. Ini kan, gitu kan? Nah ini kan kurang lebih begini kan? Nah kelerengnya taruh di sini. Suruh dia pelan-pelan nggak bisa jongkok pasti. Terus sakit banget. Sampai akhirnya dia bisa jongkok. Itu bisa berbulan-bulan ya tergantung itu. Taruh di sini. Gundunya jangan gede-gede dulu, sakit banget itu. Dari kecil-kecil lama-lama gede segini, gundu normal aja. Jadi suruh dia ini nggak tahan, udah biarin aja. Suruh latihan lagi gitu loh. Kalau mamanya bisa tahan jongkok berapa kali, kita itu kurang lebih 30 detik atau semenit, udah gitu bisa. Karena kalau orang yang begitu tidak ada balance, balance-nya off. Setelah itu dikerjain, balance-nya oke. Jadi makanya kan dulu kan kita sudah bilang, mau nggak kamu balance-nya oke. Ini harganya tapi ininya 5 juta ya. Boleh. Ada cuma gundu. Tapi itu kan cuma kelereng itu 5 juta. Maaf, sis, bro, saya salah ingat ternyata itu di Mandaya namanya Dokter Marjono Cahyadi. Oh, iya. Dokter Marjono Cahyadi. Jadi dia buka kepala orang. bukan siluman ya? Bukan Mandaya. Mandaya Hospital. Oh, betul ya. Mandaya Hospital.
salah tadi. Saya salah ingat. Bukan puri itu, Medland. Medland. Pokoknya yang di Mandai Hospital ya. Ya Medland. Di situ. Itu bagus banget kalau tapi kalau biaya lebih murah di Beijing ya. Kita hitung dari biaya pesawat, biaya kita nginap, sama biaya selesai operasi, total semua sama biaya Indonesia lebih mahal itu. Kemarin saya suka hitung-hitungan sekian yuan ini. Jadi saya hitung dari mulai dia masuk sampai dia keluar. Si spesialis saraf juga. Enggak, saya senang aja. Soalnya bagus sih. Saya senang juga, saya pernah bantuin asistensi sampai kaki saya mau patah dari jam 5 sore selesai jam 3 pagi. Iya, udah demonstrasi gitu. Pernah saya bantuin dulu kaki saya masih kuat, saya nggak mampu untuk berdiri situ paling mahal. Ya umur berapa? Seneng. Saya juga bagus, tapi itu ya di Beijing itu di waktu hospital itu punya langsung akhirnya. Di total lebih murah di sana. Dari kita tiket pesawat, tiket kita minta, keluarga kan nginep kan, nggak mau pasien sulit. Sampai itu selesai tuh di total sampai recovery-nya murah di sana. Kita tuh total tuh yuan waktu itu masih 2000 satu yuan 2016 saya suka seneng aja kalau kata orang baru. Nah, ini spinalnya dari tadi cervical, jadi di tulang sini. Nanti ini saya ajarin ini. Jadi kita anggap ini tulang kepala lah gitu, sampai tulang ekor yang tadi yang agak muter gitu. Ini namanya satu set. Jadi setiap orang beda-beda, berapa setnya itu berbeda-beda. Jadi jari kita ini banyak tulangnya ya. Ini 3 cm minimum, ini 3 cm minimum. Supaya bisa agak maksimum karena ini syaratnya begini dia, kanan kiri menyebar gitu dia. Yang satu menerima dari otak, yang satu kasih informasi ke otak. Jadi ini judulnya yin yang gitulah. Nah ini kurang lebih 3 cm 3 cm. Jadi posisinya kurang lebih begini, sini. Gerakannya kurang lebih cuma begini. Jadi yang ini diam aja. Jadi gini, yang gerak ini. So kalau ini gerak, aduh sakit sekali sininya, capek banget gitu. Kalau ini geraknya gini kan, geraknya gini. Untuk orang dewasa itu 25 kali. 25 kalinya gimana? Naik turun 1, naik turun 2, naik turun 3, naik turun gitu loh. Jadi bukan naik 1, 2 turun enggak. Jadi naik turun 1 naik. Ini 25 kali. Kalau anak-anak maksimum 12 tahun itu 15 kali naik turunnya. 25 kali ini saya pernah tanya sama teman saya dicek kan. Dia bilang di hitungan 23 itu listriknya kuat banget. 24 dia diam, 25 udah mau turun. Jadi kita jangan lebihin karena listrik kita udah turun. Jadi di sini udah 25 kali kita ke bawah. Nah, setiap ruas ini kita harus kerjain. Nggak boleh dari sini, aduh di sini aja, nggak boleh. Karena ini perlu makanan. Kita cuma kasih ini sama ini, yang ini lapar dia dengan listrik, ya kan? Karena makanan otak kita cuma listrik protein itu, dia nggak ada makanan yang lain. Makanya kamu jangan diet lemak terlalu minimum, otakmu nggak dapat lemak. Lemak ini kolesterol ya sis? Iya. Tapi juga jangan kebanyakan. Pokoknya semuanya moderate. Nah, anak-anak itu 15 kali udah cukup, baru pindah. Lemak mesin bahasa
bantu nggak? Kamu bisa? Bisa, oke. Bisa nggak? Bantu. Jadi ada 5 orang, jadi berarti kalau mau, ya datang aja. Sekarang ini kita dalam posisi duduk karena kita nggak punya meja terapi ya. Kalau ada meja terapi di meja terapi. Ya, jadi yang laki sama yang laki, Bro Karim sama Bro Hans. Yang laki sama yang laki. Siapa yang bisa lagi? Gua baru belajar sekali. Oke. Cowok 2. Perempuan tuh 2, tapi 4. Cobain. Cowok 2. Tapi masih duduk ya? Bawa kursi. Berdiri kamu nanti kalau punya nyaman ini duduk aja, bawa kursi boleh? Bawa kursi. Ya udah saya pakai ini aja lah. Ini boleh. Yang mau dikerjain 2 cowok. Siapa aja? 3 apa 4? Kamu mau kerjain? Nih pakai 4 cewek bisa jangan dikerjain. terlalu jauh, paku depan aja. Kali miring ya. Jadi yang lain bisa lihat. Oh, miring. Kalau belakang nanti bisa kayak ini. Capek-capek. Oke, miringnya bro, boleh nggak miring? Miring ya. Miring. Jadi yang di sana bisa ngelihat, yang lainnya bisa ngelihat. Ya. Kalau bisa 3 bangku kalau bisa lagi jangan begini, ada begini. bangku lagi. Jangan begini, jadi yang ini nggak kelihatan yang begini. Selang-seling ini selang-seling. Itu jadi Ya, kelihatan. ini ada lagi. Ayo yang mau, bro kalau mau up bro yang ini boleh. Stinda mamanya mau nggak? Ayo. Satu orang boleh nggak? Ini ada tuh satu mau tuh. Ayo. Kuat satu. Itu. Ayo. Dua ya. Ayo 1 kurang kursi. Kursi 1 lagi. Nggak apa-apa sih Stinda. Kurang 1 tambah lagi. Tambah lagi. Orangnya nggak ada karena ini mau dikerjain. Jadi kerjainnya ingat nggak? Pakai 3 jari kan? Ya kan? Pakai 3 jari udah. Nggak usah santai aja, ini udah bagus. Senderannya udah bagus. Senderannya udah bagus nih. Ingat ya, yang lagi nonton nih ya. Jadi 3 jari kan? Gerakannya gini kan? Nah sekarang mulai di pertamanya di mana? Ini kan kuping masing-masing kan? Kuping masing-masing kita anggap kita tarik garis kayak apa, garis bayangan. Kurang lebih mulainya di situ aja. Jadi kita nggak usah pusing tulang belakang di mana ya gitu, nggak usah mampu. Ya. Jadi ini kuping, ini kuping, terus udah gitu kita anggap ini garis bayangan. Garis bayangan. Nah kita mulainya di situ. Ya. Kalau nggak kita yang tulang yang mana udah bilang mau tahu deh. Pokoknya ikutin kupingnya Cepi. Nah itu kurang lebih yang atas paling nomor 1. Ya kamu kerjain dia. Nanti listriknya ngaco. ya. Oke, nah coba kamu yang dikerjain diam aja. Nah, untuk mereka ini yang udah dikerjain karena mereka kan udah ini kan udah banyak pengalaman juga. Jadi kalau saya lebih senengnya ya kan klien saya kan ada kayak muslim, Kristen segala macam. Saya minta yang dikerjain itu doa masing-masing supaya pikiran dia nggak banyak kemana-mana. Kita doa yang kita punya, kenapa? Karena itu kan 25 kali nih. Nah, kalau dia goyang-goyang, kita lupa tadi nomor berapa ya? Ya kan kalau kita doa itu udah ada hitungannya kita. Ya, jadi masing-masing gampang. Oke. Nah, oke, yuk silakan. Ayo, Bro. Boleh saya lihat dulu. Tapi saya baru belajar. Baru belajar enggak juga ya. Oke. Apa?
Dari sini kan garisnya di sini kan. Ya udah. Kristen atau apa? Udah, oh ya. Oke, gampang atau dua. Ya, Kristen baca dan itu. Hindu. Nah. Diam. Kamu goyangin begini aja. Relax. Segampang itu sih. Yang dikerjain diam aja, tutup mata. Kalau bisa doa, kalau nggak bisa ya diam aja. Jangan mikir apa-apa. Meditasi boleh sih? Boleh Boleh banget. Iya. Handphone juga jangan.
Nomi ketagihan nih. Supaya itu Biarin 10 Nomi kali, kita. kan ada I, T, so, itu 10. Jadi I, so 10 kan 20 kali kan? 20 itu I, so, itu 5. Turun baru turun ya. Jadi 20 pada dewasa 25 masih setengah siap lo 25. Iya. Terus karena ini kedua kali yang lakukan. Saya baru belajar nih, itu istri saya lebih belajar. Terus kalau udah atas, Ya hangat gitu. jadi yang nggak boleh, ini boleh tuh. Nomi sampai berapa tahun? Rasanya. Bulan depan ya kita coba lagi ya. Bulan dulu. Tadi gimana ceritanya? Ceritanya gimana kasih? Coba. Ini gantian cowok-cowok biar ada Gak mau nih. cowok sama cowok. Kenapa tak? Ada cowoknya, ada cowok. Ada cowok. Cowok sama cowok. Tulang apa di Bandung? Tulang. Nah, sini. Ada sakit nanti. Panas. Ya, Bener. Ini listrik, kasih listrik. Oh, saya pikir apa panas saya kasih eta jadinya panas. Listrik, dia kan kasih listrik. Ini ada satu rahasia lagi. Waktu kita kerja, kita bacakan berapa pihak. Supaya lebih agak. Kalau dia sih pakai UPK langsung. Bisa berapa pihak itu lebih agak. Tadi saya mulai dari meta. Nah, mereka Ya boleh, oke. Saya kan kayak biasa. Supaya connect. kasih dari meta. lebih cepat. Ada. Katanya berapa pihak. Ah. Ini yang nggak dikasih tahu. Gabung aja. Ya. Tapi kalau lebih saya. Dia turun ke bawah. Di sini kan, kalau di sini kan, kalau sini kan, di sini. Ada dua yang maju mana? Enak-enakan Melarikan diri. Ini tiga Masih sesi. kan dia mau nggak? Tadi udah masuk. Jelas tengah. Ini 5 total ini. Kita naik turun Tengah naik turun. Melarikan diri. Oke. Apa? Bis ya? Atau bis ya? Kalau bis. Lu yang ngerjain. Ini diajarin sih. Doanya apa? Kanan sis. Berasa apa nggak? Ada yang Panas saya. saya juga panas. Saya panas ya. Saya. Beda ya dari sini ya. Yang mana ngerjain? Berapa piharanya kamu? Iya. Saya juga panas. Tapi dia mestinya bisa rasa di daerah tertentu kalau dia serius. Sisinya ada masalah gitu. Kepalanya atau Ada berasa di mana nggak? Karena saya lagi berasa sesuatu. Keluar asap loh panahnya. Dirasa ada Ngepul, yang pasti kainan di mana? ngepul. Ngebul. Enggak kondisi tadi. Soalnya saya Masih konsentrasi. kayak pari-paritan gitu. Oh. Panas. Panas iya, bener. Dia fokus tinggi juga. Kalau dia baca parita kan dia fokus tinggi kan. Oh. Jadi sebenarnya kerjain ini kitanya benefit, yang dikasih juga benefit. Karena kita bisa fokus kan. Jarang bisa fokus selama itu kan. Oh pakai 2 tangan. 2 tangan lebih cepat. Lebih cepat kalau Bisa. bisa bisa lama. Hah? Enak nanti. Connect kan? Jalan dua-dua gitu. Ya itu tujuannya Kalau mereka pagi connect. cepet, Gampang. pendek. Dia baca juga. Tapi Kita saja kalau bisa. Dia ikut. Nah, Dia ikut baca sendiri. Jadi geser. Baru ngerti kan? Jadi katakan sebagai Iya, satu. oke. Jadi Ini namanya bonding. Gariskan. Satu. Gariskan. Nempel. Jadi Nempel. kamu yang satu Nempel. coba di Nempel. bawah. Ini kan biar semua kena. Kalau nggak nempel kan ada yang nanti istilahnya Jadi nanti di sini nempel semua. lebih enak kalau kasih. Boleh nggak? Boleh. Supaya kamu Supaya saya gampang. tahu caranya. Ini sorry ya. Kan Jadi gini kamu kan. tahu. Berikutnya di sini. Ini yang sekitar Gimana nih? ini. Mulai Oh, dari sini. Kita jari kedua. Sini. Kalau di Sini sini ya. ya. Nggak boleh. Nah, Ah. sekitar geser jari. Di sini setiap ruas. Ini. Bukan bukan kiri, jadi kiri kiri. Oh miring. Nah, miring, miring, jadi tengahnya ini. Karena ini kan Soal penyakit ada itu nanti Ham. punya Oh, hasilnya. Terus kita nggak tahu apa dari apa sini yang dia bilang. begini. Ya, mungkin ini organ Ini ya sis ya. Tapi nggak usah kencang begini, nggak usah kencang kayak Ini gitu. yang keempat juga. Kita ada Saya sini, lihat, kita kan ada yang ini kan ini kan yang Ini kita yang bawa, ini. kita langsung menempel. 25 main musik. Sudah garis kencang, cuma sampai nggak usah, nggak usah. Itu namanya bonding. Naik atas. Kalau kamu tenang dulu. Ah, kasih tahu.
lidahnya Bagaimana kita gerak ada yang badannya gini, bisa pilih ini aja. Jadi ini kayak dia kan berarti si dia sekarang lagi tuh dia berapa gerakan kan kencang, pindah ke badan dia. Sampai 25. Hah? Nah, dia nanti ya ini saling kontak lah, saling pindah ini. Oke, terus turun Karena lagi. bonding. Pindah Dulu lagi. di dalam body harus Body. pastiin Soalnya ini kan ruang tengah saya ininya diobatin, ini nih. healing. Sekarang jadi ini jatuhnya mikrofilm. Kan ya, gua tidak ada sama sekali. Itu pakai suara. Oh, tadi yang bisa berangkat ketik sama lampu. bisa banyak nanti bisa banyak. Jadi yang gerak ini yang bukan Nah, itu boleh kalian jadi dari listrik nanti kalau ada listrik kesini sini bisa kayak jangan sampai ya ini sama aja maksudnya tadi Oh iya, saya panjang. Pas waktu ya tapi benar ya kalau panjang kan yang belum Jalan jalan iya, orang saya panjang. jalannya kalau bisa ini kan tengah Anak paling bagus. yang 3 cm Paling bagus supaya jadi jangan terlalu connect. kayak ini nih kayak ini nih Jadi, ini kan 3 cm sama-sama komunikasi. jadi kita tuh di sini Nyambung. mainnya Kalau nih jadi kita bisa tengah ya Iya, kan total ini nyambung. Jadi kita mainnya Nggak gini. sadar kan tipis saya kan Iya, saya tahu. Bisa dalam hati dia. tengah ini nih malah ini yang kenalin Ada apa? kita kan Itu yang kamu kerjakan Buddhis kan? caranya ini Nyambung. Kalau muslim pakai yang bahasa kerjakan muslim. caranya ini Saya jangan kurang ini yang sampai tengah jadi tipis. Otomatis saya ini. kurang ini psikolog kita ya tulang ini psikolog kita jadi tulang ini ada psikolog kita Jadi bukan tulang, bukan di sini tapi di sini. ini kan tulang jadi Itu cara oh, ini pikiran saya gue. Oh, Iya, waktu tahun bapak sakit. nah jadi kita pegangnya 3 cm ke sini jangan terlalu dekat Jadi udah boleh buka meja dong. Enggak, dua. bayangin ini baru kedua loh. Kita berempat lebih naik lagi ya. Kalau Amin saya jalan, Amin saya bisa. Tapi mau lebih ke pribadi gitu sendiri. Amin sama. Oh, satu ruangan bisa rasain ya kalau kita. Amin itu Yang tadi, tetap pakai ketiga lewat suara. iya makanya katanya sakit tadi dia bilang Selama mungkin. oh salah. Suami sendiri kan nggak lucu. Ya, kan saya pulang kami bentar. Tadi kan sih 2 kali saya. Oh, Amin Mesti lebih ada powerful. kali. Isi saya mahal nggak sih? Dua. Sakit apa nih? Wah, ini kan musuh adaptasi daripada bisa trip, bisa nangis, bisa bisa teriak, Di kamar, di kamar atau aja itu kan beda banget. Bukan ajaib sih karena masuk ya sekarang relax. jadi dia boleh keluar satu-satu gitu loh kebiasaan kamu refresh kalau ini dia relax udah nggak ada tujuannya iya ngomongin emosi gitu Tapi juga bisa connect. Orang begini-begini Bisa rasa. bisa relax setelah relax Itu yang bisa. Maka judulnya kan bonding. Bonding dengan cara suara sama tadi yang